Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bu Evi dalam video kedua, yaitu pembelajaran fikih. Minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian sholat, yang dimana menurut bahasa sholat artinya berdoa atau memohon. Dan menurut istilah, sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai beberapa syarat yang sudah ditentukan. Nah, sholat ini Bu Evi ingatkan kembali adalah peristiwa luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam dan Mi'raj adalah naik bertemu Allah. Nah, di sini sudah Bu Evi tampilkan tata cara dalam sholat fardu, dalam sholat wajib, yang dimana terdiri dari sholat 5 waktu setiap harinya. Nah, yang pertama telah Bu Evi tampilkan di sini, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Kiblat yaitu arah barat yang dimana ditunjukkan ke Mekah Al-Mukarramah. Kiblatnya seluruh umat muslim di dunia. Nah, setelah berdiri menghadap kiblat, tentu saja kita membaca niat sesuai dengan sholat yang akan kita laksanakan. Misalkan tadi pagi kalian melaksanakan sholat subuh, bacalah niat sholat subuh. Usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, setelah membaca niat tersebut, kalian lanjutkan dengan takbiratul ihram. Yang sebelumnya minggu lalu telah kalian praktekkan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ke arah kiblat sambil mengucapkan takbir. Tangan kalian diangkat dan mengucapkan Allahu Akbar. Itu adalah urutan kedua dalam cara sholat fardu. Selanjutnya, ketika takbiratul ihram dan sudah diucapkan takbirnya, kalian lanjutkan tangannya disedekapkan. Disedekapkan dengan membaca doa iftitah. Yuk kita buka buku fikihnya halaman 23. Halaman 23. Bu Evi tunggu 10 detik. Nah, di halaman 23 pada pelajaran fikih, kita akan membaca doa iftitah ketika tangan bersedekap. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itulah ketika kita bersedekap setelah melakukan takbiratul ihram. Lalu setelah itu kalian lanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca setiap rokaatnya sebelum membaca surat pendek yang lainnya yang didapat dalam Al-Quran. Siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaatnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini merupakan surat pembuka atau Ummul Quran, induknya Al-Quran, yang dimana surat ini di dalamnya terdapat doa agar kita terlindungi dari yang namanya jalan yang menuju keburukan. Jadi kita insya Allah dilindungi selalu dalam jalan kebenaran atau jalan yang lurus. Sudah hafalkan surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah ini yang bunyinya seperti ini loh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru lanjut tuh, setelah selesai baca surat Al-Fatihah boleh baca surat-surat pendek atau boleh baca surat yang panjang di Al-Quran. Surat yang pendek misalkan baca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika surat pendek sudah dibacakan, baru kalian baca lagi takbir dan kalian melakukan gerakan ruku. Yang keempat adalah ruku. Kalian boleh lihat di halaman 25. Ruku sambil membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, bacaan itu dilakukan sunnahnya sebanyak 3 kali. Sunnah ya, 3 kali. Sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Boleh tidak dibaca 1 kali? Boleh. Boleh sekali dibaca 1 kali. Tapi sayang, berarti kita tidak mendapat pahala tambahan. Kalau kita mau dapat pahala tambahan, bacanya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, setelah itu kita lakukan gerakan berikutnya. Nah, selanjutnya dilakukan dengan gerakan i'tidal, bangun dari ruku. Nah, ketika kalian bangun dari ruku, berdiri tegak, yaitu namanya i'tidal. Kalian i'tidal itu berdiri sebentar, berdiri tegak tapi sebentar. Nah, kalian harus baca terlebih dahulu, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Baru baca doanya.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau kalau memang kalian sedang berjamaah dan imamnya sudah mau sujud, kalian boleh membacanya sedikit dengan bacaan yang potongannya saja depannya. Rabbana walakal hamdu. Tapi tentunya namanya doa lebih bagus lengkap ya. Nah, ketika kalian sudah melaksanakan iktidal dan bacaan doanya, kita lanjutkan dengan sujud. Nah, inilah contoh cara sujud. Perhatikan tangannya. Tangannya ini menempel dan jidat atau keningnya ini menempel ke sajadah. Tapi sikut tangan tidak boleh menempel ke sajadah atau ke lantai. Kenapa? Kata Rasulullah, sama saja kalian menyerupai binatang hewan anjing kalau sikut kalian menempel ke sajadah. Nah, jadi harus kita perhatikan ya nak gerakannya. Sujudnya itu sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebanyak 3 kali sunnah Rasulullah yang diajarkan. Boleh 1 kali tapi tidak dapat pahala tambahan. Sayang ya. Atau bisa juga kalian baca seperti ini. Selain Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafirli. Seperti itu bacaan yang lainnya. Cekidot, setelah sujud kalian lanjutkan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ya. Setelah sujud kalian baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setiap kalian duduk di antara 2 sujud, kalian baca doa ini. Nah, selanjutnya yaitu duduk tasyahud awal maupun duduk tasyahud akhir, bacaannya sama saja. Namun ketika tasyahud awal tidak lengkap sampai tuntas. Tapi kalau tasyahud akhir bacaannya lengkap sampai tuntas. Kita contohkan duduk tasyahud awal dulu. Perhatikan kakinya. Nah, inilah kaki yang dimana satu bagian sebelah kiri berada di bawah bokong kita dan kaki bagian kanan berada di samping paha kita atau di belakang bokong kita tanpa ditindih. Nah, kita baca duduk tasyahud awal dulu doanya ya. Kalian boleh lihat halaman 27. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Nah, itu doa tasyahud awal. Pas tasyahud akhir, rokaat terakhir, kan tadi sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ditambahkan lagi. Kita lihat halaman 28. Doa tasyahud akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu adalah tasyahud akhir. Memang panjang, tapi di dalamnya itu terdapat sholawat Ibrahim, yang dimana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid sebagai penutupnya. Nah, setelah kalian membacakan doa tasyahud akhir, barulah kalian selesai, yaitu dengan salam. Mengucapkan salam ke sebelah kanan dengan Assalamualaikum warahmatullah. Kita mengucapkan salam ke sebelah kanan. Lalu balik lagi ke sebelah kiri. Sama juga. Assalamualaikum warahmatullah. Udah, barulah kita tangannya diusapkan ke wajah. Alhamdulillah. Itulah tuntunan atau runtutan gerakan tata cara dalam sholat fardu, sholat wajib, yang dimana terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, yang jika ditotal terdapat 17 rokaat. Sholat subuh 2 rokaat, sholat zuhur 4 rokaat, sholat asar 4 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, dan sholat isya 4 rokaat. Di total jadi 17 rokaat. Nah, tentu saja sholat fardu hukumnya wajib, fardu ain, dikerjakan wajib bagi setiap orang Islam yang sudah baligh atau dewasa dan berakal sehat. Walaupun kalian anak-anak, tentu saja kalian harus belajar mengerjakan sholat 5 waktu, sehingga nanti ketika kalian kelak menjadi dewasa, kalian sudah bisa, sudah lancar dalam gerakan maupun bacaan sholat tersebut. Lalu kalau anak-anak, sholat pahalanya untuk siapa? Tentunya pahalanya sebelum kalian baligh, sebelum kalian dewasa, pahalanya dalam berbuat kebaikan untuk kedua orang tua kalian. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Itulah penjelasannya. Tolong kalian cermati, kalian dengarkan apa yang ibu telah sampaikan. Tugasnya untuk kalian, yuk praktekkan
praktekan gerakan sholat beserta bacaannya yang tadi seperti Bu Evi lakukan. Bagi yang sudah bisa melaksanakan gerakan sholat dan bacaan-bacaan doanya, langsung divideokan hari ini. Namun bagi yang belum bisa melafalkan doanya, boleh juga dituntun oleh mamahnya dalam membuat video. Dituntun bacaannya oleh mamahnya, atau boleh sama ayahnya, atau boleh sama yang mendampingi belajarnya. Dituntun kalau belum bisa. Divideokan ya, Bu Guru tunggu hari ini. Terima kasih anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya boleh sholat zuhur, boleh sholat asar, boleh sholat maghrib, boleh sholat isya. Kalau subuh belum ya, karena belum ada pembelajaran kunutnya.